Bahkan ada rumah sakit yang sampai melayani shift ketiga. Oke. Nah, itu penuh. Semua mesin yang digunakan untuk cuci darah itu sudah terisi pasien yang membutuhkan terapi pengganti ginjal ini. Makanya kita juga menawarkan untuk cuci darah di rumah. Nah. Pada pasien-pasien dengan gula darah yang tinggi, itu harus hati-hati kalau sudah menderita gangguan penglihatan. Karena sebentar lagi dia dikhawatirkan menderita gangguan ginjal. Jadi orang-orang dengan diabetes atau dengan hipertensi ini betul-betul harus tetap minum obat seumur hidup dengan target gula darah atau tekanan darah yang diinginkan. Halo, Assalamualaikum Tribuners. Kembali lagi di podcast Healthy Vibes bareng Tribun Jatim Network. Saya Nurika Anissa. Nah, di episode kali ini kita akan membahas tentang salah satu organ yang penting banget di tubuh kita, yaitu soal ginjal nih. Tren juga nih sekarang ini soal masalah atau kesehatan ginjal. Dan saya nggak sendiri karena di studio sudah ada Dr. Yuswanto Setiawan, spesialis penyakit dalam dari Rumah Sakit Nasional Hospital Surabaya. Selamat datang, dokter. Ya, selamat siang. Siap, dokter sehat dokter? Sehat. Alhamdulillah. Dokter mohon izin nih, kita lagi ngobrolin soal masalah kesehatan ginjal. Yeah. Kita tahu sendiri kalau sekarang itu di media sosial dan sebagainya banyak sekali yang ngomongin soal kesehatan ginjal. Yeah. Sebenarnya seperti apa sih dokter trennya dan juga bagaimana sih sekarang gitu? Apalagi kalau ngomongin soal kesehatan ginjal, katanya juga harus cuci darah seumur hidup. Nah, itu seperti apa sih dokter? Ya, jadi memang trennya pada akhir-akhir ini banyak pasien yang menderita gangguan ginjal ini sejak usia muda. Mungkin karena gaya hidup ya yang kurang baik. Karena gangguan ginjal ini sebetulnya hanya akibat. Penyebabnya itu ada beberapa macam. Misalnya yang paling sering itu diabetes. Itu sebagai penyebab gangguan ginjal yang kronis, yang jangka lama, itu nomor 1. Kemudian yang kedua adalah darah tinggi atau hipertensi. Ini penyebab nomor 2 gangguan ginjal di seluruh dunia. Tapi khusus di Indonesia terbalik ini. Yang hipertensi ya jadi penyebab pertama, yang diabetes atau kencing manis sebagai penyebab kedua. Tapi intinya semua ini tergantung dari lifestyle ya. Jadi kalau lifestyle-nya kurang baik, bisa mengidap diabetes atau hipertensi, sehingga kalau jangka lama dan tidak terkontrol, kadar gula darah atau tekanan darahnya tidak terkontrol tetap tinggi, bisa menyebabkan gangguan ginjal yang kronis atau gangguan ginjal yang menaun ya. Ya. Kalau di Surabaya sendiri dok, seperti apa sekarang ini? Maksudnya apakah setiap tahun itu ada peningkatan terus atau seperti apa? Atau bagaimana gitu dok kalau misalnya sekarang? Ya, jumlahnya makin lama makin banyak Bu. Nah, selain jumlahnya makin banyak, memang usia pasien yang menderita gangguan ginjal ini memang semakin muda ya, semakin muda. Nah, dengan bertambahnya usia juga semakin banyak juga penderita gangguan ginjal yang sudah usia lanjut. Karena diabetes atau hipertensi ini juga semakin tidak terkontrol. Jadi pasien itu sering lupa minum obat, kemudian malas minum obat karena menganggap bahwa diabetes atau hipertensi ini kalau sudah normal tidak perlu minum obat. Jadi kalau sudah normal, khawatirnya itu malah mengakibatkan gangguan di ginjal, sehingga pasien berhenti untuk mengkonsumsi obat darah tinggi atau berhenti mengkonsumsi obat diabetes. Jadi justru kalau berhenti malah menyebabkan gangguan ginjal. Karena nggak yang terkontrol tadi ya dok? Iya. Kalau dari sekarang ini dok, kan banyak juga nih soal kesehatan ginjal terus cuci darah seperti itu. Ada juga banyak yang kesusahan untuk mencari tempat-tempat cuci darah. Ini pengalaman dari salah satu teman saya gitu dok. Nah itu seperti apa sih sekarang ini kondisinya? Apakah memang sesulit itu untuk cuci darah di ini? Iya, jadi gangguan ginjal itu sebetulnya ada 2 Bu. Gangguan ginjal yang akut atau mendadak dengan gangguan ginjal yang kronis atau menaun yang sudah jangka lama. Kalau gagal ginjal yang akut itu biasanya penyebabnya misalnya infeksi, dehidrasi gitu. Nah, atau kehilangan darah yang
cukup banyak dalam waktu yang singkat. Nah, itu bisa menyebabkan gangguan ginjal yang mendadak. Nah, itu bisa sampai juga ke tahap cuci darah atau terapi pengganti ginjal, tapi itu hanya sementara. Nah, yang kronis atau yang menaun, yang misalnya disebabkan karena diabetes, kemudian darah tinggi, asam urat, ada kista, ada batu di ginjal atau saluran kencing, itu biasanya mengalami gangguan ginjal yang menaun. Nah, kalau menaun ini nanti lama-lama progresif karena tidak terkontrol dengan baik. Jadi kadar gula darahnya tidak terkontrol, kemudian tensi tetap masih tinggi, itu bisa menyebabkan pasien jatuh ke gangguan ginjal stadium akhir. Nah, kalau jatuh ke gangguan ginjal stadium akhir, itu ada 3 terapi pengganti ginjal. Yang pertama, hemodialisis atau cuci darah yang di rumah sakit itu. Nah, kemudian yang kedua, cuci darah yang di rumah. Itu CAPD namanya, Continuous Ambulatory Peritoneal Dialysis. Yang ketiga, transplantasi ginjal atau cangkok ginjal itu. Nah, yang paling sering dilakukan oleh penderita gangguan ginjal itu cuci darah di rumah sakit atau hemodialisis atau HD ini. Nah, karena semakin banyak penderita gangguan ginjal yang kronis yang mencapai stadium akhir, itu banyak sekali pasien-pasien yang membutuhkan cuci darah atau hemodialisis ini. Nah, sehingga banyak sekali rumah sakit terutama di Surabaya yang penuh unit cuci darah atau unit hemodialisisnya. Sehingga sampai masuk ke daftar tunggu bila pasien ingin melakukan cuci darah. Ya. Ini menarik, Dok. Sebelum ngomongin soal bisa cuci darah di rumah tadi, nah kita coba saya mungkin menanyakan soal kenapa sih rumah sakit itu sampai penuh gitu, Dok? Apakah seperti tadi yang disampaikan, apakah memang setiap harinya atau mungkin bagaimana prosedurnya ketika orang membutuhkan cuci darah di rumah sakit gitu? Apakah memang setiap hari itu selalu ada atau seperti apa gitu? Iya, jadi cuci darah itu sebetulnya bisa dilakukan 2-3 kali seminggu. Jadi kalau misalnya seseorang memerlukan cuci darah itu bisa Senin dan Kamis, atau Selasa, Jumat, atau Rabu, Sabtu gitu. Nah, itu ada shiftnya. Jadi ada shift pertama, shift kedua, bahkan ada rumah sakit yang sampai melayani shift ketiga. Nah, itu penuh. Semua mesin yang digunakan untuk cuci darah itu sudah terisi pasien yang membutuhkan terapi pengganti ginjal ini. Nah, sehingga pasien-pasien yang baru jatuh ke penyakit ginjal kronis yang stadium akhir ini dan memerlukan cuci darah tidak kebagian tempat untuk melakukan cuci darah di rumah sakit tersebut. Sehingga banyak sekali pasien yang mencari unit cuci darah di rumah sakit lain. Tapi di rumah sakit lain juga penuh. Makanya tuh. Iya, makanya kita juga menawarkan untuk cuci darah di rumah. Nah, ternyata bisa ya, Dok, ya gitu. Iya, bisa. Dan itu memang ditanggung juga oleh BPJS. Baik untuk pemasangan alat kateternya, kemudian untuk pengambilan cairan yang dibutuhkan untuk cuci darah di rumah, itu semuanya ditanggung oleh BPJS. Nah ini juga menarik karena kita sejauh ini hanya tahu cuci darah ya harus pergi ke rumah sakit, harus menunggu kalau memang masih penuh dan mencari opsi-opsi yang lain di rumah sakit lain. Tapi ternyata sudah bisa di rumah. Nah, mungkin begitu, seperti apa, dokter? Ini harus seperti apa gitu sebagai pasien atau mungkin keluarga pasien yang ingin mencari tahu soal cuci darah di rumah, itu prosedurnya seperti apa? Jadi memang alternatif untuk terapi pengganti ginjal ini ada 3. Yang pertama, cuci darah di rumah sakit atau hemodialisis. Yang kedua, CAPD, cuci darah di rumah. Dan yang ketiga, transplantasi ginjal. Pada semua pasien yang menderita penyakit ginjal kronis stadium akhir, itu bisa mendapatkan salah satu dari terapi pengganti ginjal ini. Pasien boleh memilih mau terapi pengganti ginjal yang mana. Jadi kalau misalnya pasien menginginkan cuci darah di rumah atau CAPD ini, ya kita fasilitasi. Ya, nanti memang ada screening secara medis yang perlu dilakukan, misalnya pemeriksaan ultrasonografi, kemudian pemeriksaan virus-virus, kemudian pemeriksaan darah lengkap, kemudian kimia klinik. Itu memang kita perlu screening sebelum pemeriksaan lanjutan untuk bisa melakukan cuci darah di rumah ini. Tapi pada umumnya semua penderita penyakit ginjal yang sudah stadium lanjut itu bisa menjalani
cuci darah di rumah ini. Oke. Fasilitas untuk CAPD ini mulai kapan, Dok? Ada di Indonesia atau di Surabaya gitu, Dok? Lama sudah sebetulnya, iya. Oke. Sudah lama. Di Indonesia sudah puluhan tahun ya dilakukan. Cuman memang masyarakat ini banyak yang tahu, mayoritas itu menjalani cuci darah yang di rumah sakit. Benar. Ya, sebetulnya kalau dari sisi kualitas hidup pasien-pasien yang menjalani cuci darah di rumah itu lebih baik untuk beberapa tahun pertama. Setelah itu sama kualitasnya. Nah, mereka juga biasanya suka yang cuci darah di rumah ini karena mereka tidak perlu meluangkan waktu untuk pergi ke rumah sakit untuk melakukan cuci darah. Selain itu, kalau mereka harus termasuk ke daftar tunggu, itu akan mengganggu kualitas hidup mereka. Sehingga keluhan seperti mual, muntah, kemudian sesak itu seringkali terjadi pada pasien-pasien yang masuk ke daftar tunggu ini. Karena memang lamanya daftar tunggu yang dari rumah sakit, Dok. Tapi kalau untuk yang CAPD ini saya tertarik nih mau menanyakan lebih banyak karena nanti bagaimana sih prosedur pasien itu untuk kayak mencuci darahnya sendiri? Kita kan tahu ya, misal ada alat atau seperti apa gitu, Dok? Iya, jadi ada alat yang dimasukkan di bagian perut pasiennya. Jadi itu hanya alat cuman satu aja, satu selang begitu dimasukkan. Kemudian nanti ada seperti cairan infus yang dimasukkan ke alat itu. Nah, kemudian dimasukkan kira-kira sekitar 10 menit. Kemudian ditinggal cairan itu di dalam tubuh kira-kira 4-5 jam, ada yang 6-8 jam atau 10-12 jam tergantung dari jenis cairan yang digunakan. Nah, jumlah cairan yang dimasukkan itu sekitar 2 liter setiap kali cuci darah. Nah, itu diganti setiap 4-5 jam atau 6-8 jam atau 10 jam seperti tadi tergantung jenis cairannya. Nah, pergantian cairan ini atau penggunaan cairan ini bisa disesuaikan dengan aktivitas pasien. Misal pasien mau bepergian naik pesawat gitu keluar kota. Nah, itu mungkin bisa menggunakan cairan yang pergantiannya kira-kira 10-12 jam. Jadi nanti itu supaya tidak mengganggu aktivitas atau pekerjaan dari pasien itu sendiri. Kalau di unit hemodialisis cuci darah di rumah sakit itu waktunya kan sudah tertentu. Jadi pasien tidak bisa mengubah jadwal itu secara tiba-tiba. Kalau ini bisa disesuaikan kapan saja. Jadi tiba-tiba misalnya baru tahu kalau ada urusan besok pagi begitu, ada keperluan besok pagi, itu bisa diganti hari itu juga. Sesuai dengan yang diinginkan oleh pasien. Nah, cuman memang pada penggunaan cuci darah di rumah atau CAPD ini itu diperlukan higienia. Jadi kalau sanitasinya bersih, baik dari rumah atau tempat dia biasa mengganti, misalnya di tempat kerja, itu harus kira-kira bersih lah ya, gitu. Tidak diperkenankan untuk pelihara hewan peliharaan gitu, supaya menghindari risiko terjadinya infeksi. Karena memang cairannya masuk ke tubuh kita ya, Dok ya. Artinya kalau misalnya bisa dibawa ke tempat kerja, itu artinya compact kah ini alatnya? Iya. Jadi itu dikemas dalam satu pembungkus begitu, dan itu bisa portable, dibawa kemana-mana. Ya, termasuk kalau kita keluar kota, jadi itu bisa dibawa. Kalau kita melakukan cuci darah di rumah sakit, itu kita harus mencari rumah sakit mana yang bisa dijadikan tempat untuk cuci darah kita. Sedangkan kesulitannya kalau di kota tersebut, kalau banyak yang penuh rumah sakitnya, atau di tempat tersebut belum ada tempat cuci darah, seperti misalnya nanti ini kalau acara mudik atau lebaran, kan kalau di tempat-tempat tertentu mungkin masih belum terlalu banyak unit hemodialisis atau cuci darahnya, sehingga kalau tiba-tiba banyak yang mudik, itu mungkin bisa penuh rumah sakit tersebut. Nah, kalau dengan metode cuci darah yang dilakukan sendiri ini, itu bisa mempermudah pasien untuk bepergian. Kalau dari pengalaman dokter, seperti apa dok pasien-pasien yang sudah menggunakan CAPD ini? Ya, jadi pasien-pasien yang sudah menggunakan CAPD ini kualitas hidupnya memang lebih baik untuk beberapa tahun pertama. Kemudian untuk
aktivitasnya juga seperti biasa gitu. Mereka tidak tergantung dari jam tempat rumah sakit itu melakukan cuci darah, sehingga kalau mau kerja pun itu tidak terganggu. Aktivitas sehari-hari, ada yang pasien saya itu ada yang bekerja masih di tempat pekerjaannya itu bisa mengganti sendiri. Ada yang ibu rumah tangga, masih anak-anak masih kecil, itu bisa mengganti sendiri tanpa meninggalkan pekerjaannya. Karena lebih fleksibel tadi ya dok ya, secara waktu dan dibawa kemana-mana ya gitu. Oke. Dok, untuk yang ketiga dok, yang cangkok ginjal tadi, nah itu seperti apa dok? Iya, untuk transplantasi ginjal ini memang kita juga mengerjakan di Indonesia. Nah, selama ini yang menjadi donornya itu adalah donor hidup. Sedangkan donor hidup itu ada dikategorikan dua, yang related atau non-related. Related itu masih ada hubungan keluarga. Yang non-related itu tidak punya hubungan keluarga dengan calon resipiennya. Nah, itu kita cocokkan, kita screening apakah ada kecocokan secara genetik ya, secara medisnya ini dengan calon resipiennya. Nah, setelah ada kecocokan baru kita melakukan cangkok ginjal. Memang prosedur cangkok ginjal ini dilakukan hanya di beberapa tempat di Indonesia. Nah, tapi sudah ada center-center atau rumah sakit yang ditunjuk oleh Kemenkes untuk menjadi rumah sakit yang menyelenggarakan transplantasi ginjal ini. Nah, memang pada umumnya masyarakat belum tahu bahwa transplantasi ginjal ini juga ditanggung semuanya oleh BPJS. Jadi semua terapi pengganti ginjal, baik cuci darah atau hemodialisis, CAPD maupun transplantasi ginjal ini sudah ditanggung biayanya oleh BPJS. Kita ngomongin soal cuci darah, terus kemudian CAPD dan transplantasi ginjal. Apakah kemudian orang yang dengan gagal ginjal itu memang harus seumur hidupnya melakukan cuci darah, dok? Ya, kalau gagal ginjalnya ini yang akut atau yang kronis itu bisa berhenti, Bu. Jadi kalau misalnya mereka mendapat infeksi begitu, kemudian ada gangguan ginjal, itu kan berarti mendadak. Jadi ginjalnya masih reversible. Sedangkan kalau gagal ginjal yang kronis atau menahun ini sudah irreversible gangguan ginjalnya. Sehingga kalau sudah jatuh ke gangguan ginjal stadium akhir, dia pasti memerlukan cuci darah seumur hidup. Iya. Dan itu yang perlu diperhatikan apa, dok? Ketika mungkin dia dengan istilahnya apa, terapikah atau mungkin pengobatan yang cuci darah seumur hidup itu, apakah ada kemudian tidak boleh melakukan aktivitas yang berlebihan atau seperti apa, dok? Sebetulnya untuk pasien-pasien yang menjalani cuci darah itu bisa beraktivitas seperti biasa ya, untuk bekerja seperti biasa. Hanya saja mereka ini kadang-kadang sudah mempunyai komplikasi. Misalnya komplikasinya ada pembesaran jantung. Nah, dengan adanya pembesaran jantung, aktivitasnya jadi dibatasi. Jadi tidak boleh terlalu capek gitu, sehingga ini kadang-kadang bisa membatasi aktivitas dari pasien. Namun sebetulnya pada prinsipnya kalau masih tidak ada komorbid yang terlalu berat, aktivitas tetap bisa seperti biasa. Tapi ada nih, dok, salah satu rekanan juga ketika dia gagal ginjal, ternyata beberapa bulan setelahnya itu ada indikasi kayak matanya itu agak mulai kurang jelas gitu. Apakah memang seperti itu, dok? Kondisinya atau seperti apa? Iya, jadi pasien-pasien yang memang menjalani cuci darah itu memang kadang-kadang bisa mengalami gangguan penglihatan. Ya, karena pada cuci darah yang dilakukan di rumah sakit atau hemodialisis ini itu terjadi penarikan cairan yang cepat. Sehingga kadang-kadang terjadi pergeseran cairan di dalam mata, sehingga itu menyebabkan gangguan penglihatan. Hanya saja pasien-pasien yang menderita gangguan ginjal ini itu biasanya kan disebabkan oleh penyakit diabetes. Nah, sedangkan diabetes ini bisa menyebabkan gangguan retina.
Oke. Demikian pula yang hipertensi. Hipertensi juga bisa menyebabkan gangguan retina. Nah, ini yang menyebabkan terjadinya gangguan penglihatan pada penderita gangguan ginjal. Nah, ada istilah pada pasien-pasien dengan gula darah yang tinggi, itu harus hati-hati kalau sudah menderita gangguan penglihatan. Karena sebentar lagi dia dikhawatirkan menderita gangguan ginjal. Jadi ada istilahnya, mata ini cendelanya ginjal untuk penderita diabetes. Ya, karena kalau kadar gula darahnya tidak terkontrol, sudah ada gangguan di penglihatan, tidak lama lagi bisa akan jatuh ke gangguan ginjal yang kronis. Jadi itu kita mesti perhatikan bahwa pada orang-orang dengan diabetes atau dengan hipertensi ini betul-betul harus tetap minum obat seumur hidup dengan target gula darah atau tekanan darah yang diinginkan. Jadi tidak hanya melakukan hemodialisis rutin, tapi juga mengontrol apa-apa yang menjadi resikonya ya dok? Iya, jadi penyebab maupun komplikasinya tetap harus dikonsumsi obat-obatannya. Jadi walaupun kita sudah melakukan cuci darah, tidak berarti kita menghentikan pengobatan yang diperlukan. Seperti diabetes, asam urat, darah tinggi dan lain sebagainya itu. Oke, dokter, mungkin yang terakhir nih, jika kesehatan ginjal ini tidak tertangani, maksudnya gitu, kasus-kasus soal kesehatan ginjal ini tidak lebih aware lagi masyarakat, apa sih dok dampaknya untuk kesehatan masyarakat di masa depan gitu? Iya, gangguan ginjal ini menyebabkan kualitas hidup menurun, terutama kalau kita sudah menderita gangguan ginjal stadium 3, 4, dan 5 ya. Karena pada pasien-pasien yang sudah masuk ke stadium 3 itu artinya fungsi ginjal itu sudah kurang dari 60%. Nah, kualitas hidup bisa menurun karena mulai stadium 3 atau kurang dari 60% ini mulai timbul komplikasi. Jadi misalnya itu terjadi penurunan HB atau anemia, kemudian pasiennya kadang overload cairan atau bengkak-bengkak, pasiennya sesak karena kelebihan cairan. Nah, itu bisa mengganggu aktivitas sehari-hari. Nah, itu bisa menyebabkan kualitas hidup pasien ini menurun. Kalau kualitas hidup menurun, kan bisa mengganggu lingkungan sekitarnya, sehingga termasuk pekerjaan, termasuk keluarga, itu bisa terpengaruh dengan kondisi pasien tersebut. Baik. Wah, mungkin ada pesan dok pada masyarakat juga dok untuk tetap menjaga kesehatan ginjalnya. Iya. Nah, ini memang pasien-pasien yang menderita penyakit-penyakit kronis seperti diabetes, darah tinggi, itu seringkali tidak mau mengkonsumsi obat secara terus-menerus. Nah, seringkali mereka berpikiran bahwa kalau sudah terkontrol, mereka akan berhenti minum obatnya. Nah, padahal itu sebetulnya tidak benar. Karena mereka itu kadar gula darahnya atau tekanan darahnya normal dengan dosis obat yang sudah diminum selama itu. Nah, jadi dosis obat ataupun jenis obat yang sudah diminum itu harus diteruskan. Karena kalau tidak terkontrol, mereka akan justru jatuh ke gangguan ginjal. Itu mungkin yang perlu diperhatikan. Wah, baik. Terima kasih loh dokter. Ya, sama-sama. Ini jadi saya juga belajar banyak nih soal kesehatan ginjal, karena jangan sampai kita udah mulai ngerasain gejala-gejalanya yang seperti itu, baru periksa ya dok ya, baru tahu kondisi kesehatan ginjal kita. Oke, baik. Terima kasih dokter atas waktunya, atas ilmunya. Kita sharing lagi dok ini nanti soal kesehatan ginjal. Baik. Ya Tribuners, terima kasih sudah menyaksikan podcast Healthy Vibes dengan topik kesehatan ginjal. Tapi nanti kita mungkin bisa membahas lebih banyak lagi soal kesehatan, terutama soal kesehatan ginjal yang bagaimana anak muda ini juga bisa lebih aware, karena ginjal itu sangat penting untuk tubuh kita. Seperti tadi Dr. Yasin menyampaikan. Oke, terima kasih. Saya tutup untuk podcast episode kali ini. Kita kembali ke episode selanjutnya. Tetap di Healthy Vibes bareng Tribun Jatim Network. Terima kasih. Assalamualaikum.